Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam media pembelajaran mata kuliah Gizi dan Diet. Pada kesempatan ini kita akan membahas diet diabetes mellitus bersama saya Susilowati. Ya, tujuan pembelajaran untuk materi ini diharapkan mahasiswa dapat memahami tentang penyakit diabetes mellitus, kemudian dapat memahami tujuan diet diabetes mellitus, dan memahami syarat diet diabetes mellitus, kemudian mampu memahami pembagian makanan sehari pada diet diabetes mellitus, dan dapat memahami contoh menu sehari pada diet diabetes mellitus. Sebelum kita membahas tentang diet untuk pasien diabetes mellitus, kita akan membahas sedikit tentang apa yang harus diketahui oleh seorang perawat tentang penyakit diabetes mellitus ya. Diabetes mellitus atau di masyarakat dikenal dengan istilah kencing manis, atau kalau bahasa ilmiah juga dikenal dengan hiperglikemi ya, adalah penyakit gangguan metabolisme gula darah yang disebabkan oleh kekurangan hormon insulin sehingga terjadi peningkatan kadar gula darah dengan segala akibatnya. Perlu diketahui juga terlihat di gambar beberapa gejala dan tanda yang dapat diidentifikasi pada pasien dengan penyakit diabetes mellitus ya, di mana pasien tersebut sering mengalami lapar, sering merasa lapar, merasa kelelahan, kemudian juga sering merasa haus ya, sehingga banyak minum, kemudian sering kencing, dan juga kadangkala di beberapa pasien disertai nausea atau rasa mual. Kemudian juga ada blur vision atau merasa penglihatannya menjadi kabur, dan juga tiba-tiba ada penurunan berat badan, kemudian juga ada permasalahan dengan kesehatan reproduksinya, yaitu permasalahan dengan problem seksual, dan juga ketika dia ada luka, biasanya lukanya sulit sembuh. Dan beberapa komplikasi yang sering terjadi pada penderita diabetes mellitus diantaranya kerusakan pada ginjal yang bersifat permanen, kemudian juga penyakit yang terkait dengan cerebrovaskular, kemudian kerusakan pada mata, dan juga diabetic foot, di mana ada seringkali ditemukan adanya luka pada kaki ya, akibat tadi luka sulit kering, sehingga memang personal hygiene pada pasien diabetes mellitus perlu sangat dijaga ya. Kemudian juga ada permasalahan peripheral neuropathy atau pada saraf tepi ya, kemudian coronary heart disease. Dan untuk treatment serta preventionnya atau terapi pengobatan dan juga pencegahannya, yang lazim dilakukan adalah memberikan pengobatan diabetes, kemudian pemberian insulin berupa pil yang secara oral maupun secara injeksi, dan juga monitoring ya kadar gula darah pada pasien tersebut. Sedangkan untuk di level pencegahan atau prevention, memang dianjurkan terutama adalah diet ya. Diet ini selain di prevention memang juga termasuk untuk promotion atau promotif, kuratif, dan juga termasuk rehabilitatif. Sehingga wawasan teman-teman perawat untuk diet diabetes mellitus ini menjadi sangat penting. Yang kemudian juga untuk pencegahan perlu dimonitor berat badan pada pasien ya, dijaga agar berat badannya tetap dalam batas normal. Karena kalau pasien diabetes mellitus berat badannya terlalu berlebih akan memberikan dampak komplikasi ya pada penyakit yang berkaitan dengan kelebihan berat badan. Kemudian juga food control, dia harus mengontrol asupan makanannya, terutama makanan yang merupakan kelompok makanan sumber karbohidrat, khususnya monosakarida atau gula sederhana. Kemudian juga harus melakukan exercise atau olahraga sebagai tindakan pencegahan, karena ternyata olahraga mampu menurunkan kadar glukosa darah ya. Dan juga tidak merokok, sebaiknya tidak merokok dan melakukan pemeriksaan secara rutin, terutama untuk mengecek kadar gula darah. Ya. Ya, sebelum kita membahas tentang tujuan diet pada pasien diabetes mellitus, mungkin perlu disampaikan terlebih dahulu ya bahwa kadar gula darah dikatakan normal
Ini jika kisarannya pada 70 sampai 100 mg per desiliter, yaitu untuk gula darah berpuasa semalaman ya. Dan selanjutnya menurut International Diabetes Federation atau IDF ya, juga American Diabetes Association atau ADA, dan Perkumpulan Endokrinologi Indonesia atau Perkeni, ini sepakat bahwa diagnosis atas diabetes bisa ditegakkan jika kadar gula darah seseorang pada saat puasa ini di atas 126 mg per desiliter dan 2 jam sesudah makan di atas 200 mg per desiliter. Berikutnya kita akan membahas tujuan diet untuk diabetes mellitus ya. Ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan diet pada pasien diabetes. Yang pertama, memberikan makanan sesuai dengan kebutuhannya, artinya sesuai dengan kalori yang sudah dihitung ya. Kemudian mempertahankan kadar gula darah sampai normal atau mendekati normal. Ini dilakukan nanti dengan distribusi makanan, khususnya sumber karbohidrat, dan juga pemilihan bahan makanan yang sebaiknya menghindari makanan yang tinggi karbohidrat. Kemudian mempertahankan berat badan menjadi normal. Artinya kalau dia berat badannya normal harus dijaga supaya tidak mencapai overweight atau obes. Jika dia overweight atau obes maka harus diturunkan sampai mencapai berat badan normal ya. Kemudian juga tujuannya adalah mencegah terjadinya kadar gula darah terlalu rendah yang dapat menyebabkan pasien diabetes menjadi pingsan atau yang disebut hipoglikemi. Jadi hipoglikemi juga sama bahayanya dengan hiperglikemi ya. Kemudian tujuan dietnya yang terakhir adalah mengurangi atau mencegah komplikasi diabetes mellitus yang sudah dibahas di depan tadi. Untuk mencapai tujuan diet yang sudah kita bahas tadi di slide sebelumnya, ada beberapa syarat diet yang perlu dipatuhi oleh penderita diabetes mellitus. Yang pertama, kebutuhan energi ini ditentukan dengan memperhitungkan kebutuhan untuk metabolisme basal, yaitu sebesar 25 sampai 30 kilokalori per kilogram berat badan normal. Artinya dihitung berdasarkan berat badan normal, bukan berat badan aktual atau berat badan pada saat dihitung perencanaan dietnya ya. Kemudian ditambah kebutuhan untuk aktivitas fisik dan keadaan khusus, misalnya keadaan hamil atau keadaan menyusui atau laktasi, dan juga adanya komplikasi. Kemudian kebutuhan protein ini sama dengan orang dewasa normal, yaitu 10-15% ya dari kebutuhan energi total. Demikian pula kebutuhan lemak 20-25% dari kebutuhan energi total, sama ya dengan orang dewasa yang normal tanpa diabetes. Dan perlu digarisbawahi, kurang dari 10% dari lemak tersebut adalah lemak jenuh dan 10%-nya dari lemak tidak jenuh ganda dan sisanya dari lemak tidak jenuh tunggal. Teman-teman mungkin perlu membuka kembali buku Gizi dalam Daur Kehidupan tentang makanan sumber lemak jenuh, makanan sumber lemak tidak jenuh ganda, dan makanan sumber lemak tidak jenuh tunggal ya. Kemudian kolesterol makanan ini dibatasi maksimal hanya 300 mg per hari. Dan kebutuhan karbohidrat sama juga seperti orang dewasa normal, 60-70% dari kebutuhan energi total. Kemudian penggunaan gula murni ini yang sama sekali tidak diperbolehkan untuk pasien dengan diabetes mellitus. Gula murni ini contohnya sirup, gula pasir ya, kemudian gula Jawa atau gula merah, madu ya. Ini yang harus ditinggalkan selama menderita diabetes mellitus atau gula darahnya belum terkontrol. Tetapi kalau sudah dapat terkendali atau terkontrol, maka diperbolehkan mengkonsumsi gula murni sampai 5% saja dari kebutuhan energi total. Kemudian serat dianjurkan kisarannya 25 gram per hari. Ya, perlu disampaikan pengaturan makanan kepada pasien diabetes mellitus agar benar-benar memahami makanan berdasarkan kelompok sumber zat gizinya yang boleh dikonsumsi atau dianjurkan, dibatasi dan dihindari. Yang pertama kita lihat sumber karbohidrat. Sumber karbohidrat ini semuanya dibatasi ya, termasuk karbohidrat polisakarida ya, yang kompleks ya, contohnya nasi, bubur, roti, mie, kentang, singkong, ubi, semuanya ini dibatasi dalam jumlah yang sudah dihitung tadi 60-70% dari kebutuhan berat badan normal ya dari pasien tersebut. Kemudian untuk sumber protein hewani yang masih boleh dikonsumsi atau dianjurkan adalah ayam tanpa kulit, kemudian ikan, telur rendah kolesterol,
Ini ada dijual ya di pasar secara bebas, memang sudah mengalami rekayasa pangan ya. Kemudian juga putih telur itu masih boleh karena yang tinggi kolesterol adalah kuning telurnya. Kemudian daging yang tidak berlemak, artinya daging yang tidak banyak gajinya ya. Apa saja yang dibatasi dari sumber protein hewani, yaitu hewani tinggi lemak jenuh, contohnya yang sudah diolah ya. Contohnya kornet, kalau teman-teman lihat kornet itu banyak sekali titik-titik warna putih ya. Titik-titik warna putihnya ini adalah lemak jenuh yang berasal dari gaji. Kemudian sosis ya sama, ini juga tinggi lemaknya. Sarden, otak, apalagi otak ya, ini tinggi sekali lemak jenuh maupun kolesterol. Kemudian jeroan dan juga kuning telur. Dan yang dihindari adalah sumber protein hewani yang diawetkan atau diolah dengan menggunakan gula tadi ya yang agak banyak, contohnya abon ya, dendeng, susu full cream ya, susu full cream atau juga susu kental manis. Nah, ini dia banyak mengandung gula ya. Kemudian sumber protein nabati, tempe, tahu, kacang hijau, kacang-kacangan lain dan hasil olahannya ini masih diperbolehkan dalam jumlah yang sesuai dengan anjuran PUGS ya, 2 sampai 3 porsi per hari. Kemudian untuk kelompok sayuran, sayuran tinggi serat seperti kangkung, daun kacang, oyong, ketimun, tomat, labu, ini semua yang termasuk kelompok sayuran golongan A yang kalorinya mendekati 0 ya. Artinya dia boleh dikonsumsi secara liberal, secara bebas, tidak ditentukan berapa porsi karena memang kalorinya nyaris 0. Artinya karbohidratnya juga tidak ada. Hanya ada serat, mineral, vitamin dan air ya. Nah, tapi ada juga sayuran yang dibatasi, yaitu yang termasuk kelompok 2 dan kelompok 3 ya, yang memang ada kandungan kalorinya dan juga karbohidratnya. Seperti bayam, buncis, daun melinjo, labu siam, daun singkong ya, wortel, daun katuk, ini dibatasi. Bukan tidak boleh, karena yang dihindari ini kosong ya di kolomnya, tapi dibatasi. Jadi hanya boleh dikonsumsi 2 porsi saja, tidak boleh berlebihan. Untuk kelompok buah-buahan, masih diperkenankan pasien diabetes mellitus untuk mengkonsumsi buah jeruk, apel, pepaya, jambu air, salak, belimbing ya, ini dikonsumsi sesuai kebutuhan. Nah, buah-buahan tersebut yang dianjurkan dan masih boleh dikonsumsi ini termasuk kelompok buah-buahan dengan indeks glikemik yang rendah. Nah, kalau yang dibatasi ini sudah termasuk kelompok buah-buahan dengan indeks glikemik yang memang sedang atau tinggi ya. Contohnya nanas, anggur, mangga, sirsak, pisang, alpukat, sawo, semangka, nangka masak. Nah, ini harus dibatasi ya, tidak boleh terlalu banyak, paling 1 porsi sehari ya. Yang harus dihindari, yang artinya tidak boleh dikonsumsi adalah buah-buahan yang manis dan juga buah-buahan yang diawetkan. Contohnya durian, nangka, alpukat, kurma ya, dan buah-buahan yang dibuat manisan dengan menggunakan gula konsentrasi tinggi. Nah, untuk kelompok minuman yang dihindari adalah minuman yang mengandung alkohol, kemudian susu kental manis, soft drink, semua jenis soft drink itu biasanya kadar gulanya tinggi, termasuk juga es krim, yogurt, dan susu kemasan. Kemudian untuk kelompok bahan makanan yang lain-lainnya di luar yang tadi sudah disebutkan adalah yang perlu dibatasi makanan yang digoreng dan juga makanan yang diolah dengan menggunakan santan yang kental, kemudian kecap karena kecap itu tinggi gula, kemudian saus tiram, saus teriyaki, barbeque, dan sebagainya. Kemudian yang perlu dihindari untuk kelompok lain-lain ini juga adalah gula pasir, gula merah, gula batu, madu ya, dan makanan minuman yang manis seperti kue-kue manis, cake, sirup, selai manis, coklat, permen, peyem, tape, dan juga mayonaise. Gitu suhu. Ya, di slide sebelumnya beberapa kali saya mengucapkan istilah indeks glikemik ya atau glycemic index. Ini adalah angka yang menunjukkan kecepatan gula di dalam makanan tersebut diubah menjadi glukosa ya di dalam tubuh kita. Jadi artinya semakin tinggi kandungan indeks glikemik, semakin tinggi angka indeks glikemiknya pada bahan makanan tersebut, maka itu sebaiknya dihindari ya oleh penderita diabetes mellitus karena bisa menyebabkan hiperglikemik. Sebaiknya yang dipilih adalah yang rendah atau sedang ya, ini masih aman ya. Yang lebih aman lagi adalah pilih yang kelompok indeks glikemik yang rendah. Kapan dikatakan rendah? Ketika angka indeks glikemiknya 55 atau kurang. Kemudian sedang 56 sampai 69. Kalau 70 atau lebih itu dikatakan indeks glikemik tinggi.
Ya, berikut saya sampaikan tabel kandungan glycemic index atau indeks glikemik pada beberapa makanan ya, sesuai dengan kelompok GI-nya ya. Untuk GI yang tinggi, ini contohnya pasta beras merah ya, sampai 92. Kemudian biskuit 91, ini artinya lebih baik ditinggalkan. Kemudian nasi 86. Nah, kalau nasi 86 berarti penderita diabetes mellitus sebaiknya memilih yang lain yang memang kan GI-nya atau IG-nya relatif lebih rendah. Kita coba melintas ke tabel dengan GI yang menengah. Untuk pengganti nasi ya, pengganti nasi di situ ada kentang panggang ya. Kentang panggang itu GI-nya cuma 60, sedangkan nasi 86. Nah, ini sehingga seringkali kita mendapat pertanyaan apakah betul kentang itu GI-nya lebih rendah daripada nasi. Jadi makannya diganti dengan kentang. Itu silahkan ya. Kalaupun mau tetap nasi, artinya berarti betul-betul harus menghindari snack atau makanan selingan yang memang termasuk kelompok GI tinggi seperti waffle, donat ya, wafer vanilla ini di sini ada ya di kelompok GI tinggi. Kemudian sereal jagung, cupcake, ya mashed potato. Ini yang memang harus dihindari termasuk bagelen ya. Bagelen itu roti kering yang kemudian di atasnya suka ada gula ya, bagelen manis. Dan kemudian ada buah-buahan yang memang termasuk GI tinggi seperti semangka ya, semangka yang memang ini rasanya manis termasuk semangka yang warnanya kuning. Nah, GI menengah ini dicontohkan di sini croissant karena croissant biasanya rasanya asin ya atau tawar. Sehingga memang dia kandungan GI-nya sedang, kemudian juga dia biasanya lebih mekar ya sehingga tidak padat. Artinya kandungan karbohidratnya juga relatif lebih rendah dibandingkan roti yang lebih padat atau cupcakes dan donat ya. Kemudian es krim ini juga masuk ke GI menengah, khususnya es krim yang memang untuk penderita DM ya, itu ada khusus es krim penderita DM. Untuk buah-buahan bisa dipilih yang menengah ini ada pepaya, nanas ya, blueberry, kemudian yang lainnya bisa dikonsumsi yang biasanya tinggi kandungan airnya. Nah, untuk yang GI-nya rendah, ini bisa dilihat di tabel yang berwarna ungu ya. Biasanya kacang-kacangan ini menjadi pilihan untuk penderita DM. Kemudian beberapa buah-buahan yang memang dianggap tinggi kandungan airnya dan ini baik untuk dikonsumsi oleh penderita diabetes mellitus. Nah, kita lihat secara keseluruhan ternyata kita bisa lihat di sini yang GI-nya rendah untuk kelompok karbohidrat sumber makanan utama ya, sumber energi ini yang tinggi yang rendah GI-nya itu diantaranya adalah singkong ya. Cuma kalau singkong kan bergas ya sehingga seringkali tidak menjadi pilihan. Jadi bisa dipilih yang GI menengah, tadi ada kentang, ada juga nasi merah ya. Silahkan nasi putih masih bisa dikonsumsi tapi mungkin tidak setiap kali makan mengkonsumsi makanan pokoknya nasi putih ya, bisa diganti dengan padanannya. Ya, ketika dokter interne ya atau penyakit dalam kemudian menegakkan diagnosanya pasien tersebut menderita diabetes mellitus, biasanya dia akan merekomendasikan untuk konsultasi gizi kepada ahli gizi ya. Dan ini biasanya yang dilakukan oleh ahli gizi sebelum menyusun menu untuk sehari atau pembagian makanan sehari, maka biasanya menganamnesa dari mulai umur ya, kemudian indeks massa tubuh berdasarkan tinggi badan dan berat badan. Teman-teman semua sudah belajar bagaimana menghitung IMT ya. Kemudian juga maka ahli gizi akan merumuskan, menghitung ya kalori, protein, lemak dan karbohidrat untuk menu sehari ya sesuai dengan hasil anamnesa pasien tersebut dan juga diagnosa dokter dengan kadar gula darah yang sudah ditunjukkan dari hasil pemeriksaan laboratorium. Nah, pembagian makanan sehari konsep dasarnya sudah kita pernah bahas ya sebelumnya. Ada 3 kali makan utama dan 3 kali makanan selingan atau snack. Demikian pula untuk pasien diabetes mellitus. Pada pasien diabetes mellitus terutama ketepatan jadwal ya, ketepatan jumlah dan ketepatan jenis bahan makanan atau 3J ini menjadi prinsip yang utama. Kenapa? Karena memang karbohidratnya ini harus didistribusikan selama 24 jam. Sehingga makanan selingan atau snack jam 21 ini menjadi wajib untuk penderita diabetes mellitus dengan tujuan agar tidak terjadi hipoglikemi selama pasien tersebut tidur.
Nah, kemudian juga di sebelah mejanya ya, di sebelah tempat tidurnya disediakan meja, itu harus disediakan glukosa ya, bisa berupa minuman manis atau bisa berupa gula pasir atau berupa sirup ya, supaya ketika terjadi hipoglikemi pertolongan pertama adalah mengkonsumsi monosakarida tadi ya. Nah, pembagian waktu makan seharinya sama seperti yang terdahulu kita bahas ya di gizi dalam daur kehidupan. Makan pagi ini harus terdiri lengkap dari komposisi zat gizinya, dari mulai makanan utama ya, bahan makanan pokok, sumber energi, sumber karbohidrat, bisa nasi atau penggantinya. Kemudian hewani atau nabati, ini di pagi hari boleh pilihan, hewani atau nabati. Kemudian sayuran itu sebetulnya setiap kali makan mutlak ya, harusnya ada meskipun cuma sedikit ya. Ini sangat membantu untuk proses pencernaan. Kemudian juga minyak. Minyak ini termasuk GGL ya, di puncak apexnya pada tumpang gizi seimbang yang dikonsumsi dalam jumlah yang terbatas ya. Kemudian gula pasir, kalau untuk penderita diabetes mellitus jelas ini harus dicoret ya. Jadi nanti di dalam catatan gula pasir boleh di-delete atau dicoret ya. Tidak boleh sama sekali mengkonsumsi gula pasir. Nah, makanan selingan jam 10 ini perlu diperhatikan adalah makanan selingan yang rendah karbohidrat, kemudian tidak menggunakan gula ya, atau bumbu-bumbu atau selai atau yang lainnya yang memang menggunakan gula ya. Kemudian sama halnya dengan makan siang dan makan malam dengan memperhatikan komposisi gizi seimbang tadi, kemudian porsi ya, jamnya juga harus ditaati supaya memang dia tetap menjaga kadar gula darah stabil ya. Artinya tidak makan pagi dilewatkan kemudian langsung makan siang. Ini biasanya akan terjadi hipoglikemi. Atau makan pagi banyak karena tidak akan makan siang, nanti makan lagi malam. Nah, makan pagi terlalu banyak, apalagi karbohidratnya terlalu banyak, dia bisa menyebabkan hiperglikemi. Nah, kemudian nanti tidak makan siang dilewati tiba-tiba makan malam. Nah, itu bisa terjadi hipoglikemi. Hiper dan hipoglikemi ini sama bahayanya ya untuk penderita diabetes mellitus. Jadi, tetap memperhatikan bahan makanan, hindari bahan makanan yang tinggi gula ya, dan juga tinggi angka IG-nya ya, yang sudah kita bahas tadi. Dan ini adalah contoh menu sehari untuk penderita diabetes mellitus ya. Di sini standar ya pembagian waktu makannya, 3 kali makan utama dan 3 kali makanan selingan seperti di perencanaan menu tadi oleh ahli gizi ya. Tetapi nanti penyajiannya dipersilahkan untuk dimodifikasi asalkan tetap sesuai dengan bahan makanan yang tadi dianjurkan ya, dibatasi dan juga dihindari ya. Kemudian juga tolong diperhatikan penggunaan bumbu ya, kemudian penggunaan gula pasir dan juga penggunaan bahan makanan yang memang tinggi kalori itu seharusnya sangat dibatasi ya untuk penderita diabetes mellitus, termasuk juga penggunaan bahan makanan yang tinggi lemak jenuh, termasuk makanan diolah dengan menggunakan santan kental atau juga tadi banyak digoreng-goreng ya. Nah, untuk makanan selingan yang paling aman sebetulnya carilah makanan selingan yang rasanya tawar, kemudian dia juga rendah gula ya, atau yang paling aman adalah menggunakan buah-buahan. Sehingga setelah makan buah-buahannya ditunda dulu, nanti buah-buahannya akan menjadi makanan selingan. Mungkin itu ya yang bisa disampaikan untuk menu sehari pada pasien diabetes mellitus. Ya, kita sudah sampai di akhir perjumpaan kita untuk media pembelajaran gizi dan diet ya, dengan materi diet untuk diabetes mellitus, atau teman-teman bisa temukan di banyak literatur, bahkan di rumah sakit diet diabetes mellitus itu dikenal juga dengan istilah diet rendah gula ya, atau diet gula rendah. Nah, ya memang karena yang harus dihindari adalah gula ya, baik dalam bentuk gula sederhana maupun gula yang polisakarida. Dan teman-teman semua, untuk diet ini mungkin juga tetap perlu memperhatikan obat yang dikonsumsi atau direkomendasikan oleh dokter. Berapa jam dia harus sebelum makan dia harus mengkonsumsi obat baik oral maupun injeksi ya.
sehingga dia akan menjaga, insulin ya, ketersediaan insulin sebelum dia mengkonsumsi, makanan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan membuka sedikit wawasan kita semua untuk, diet pada pasien dengan diabetes mellitus dan teman-teman semua bisa membaca juga di dalam buku yang sudah dimiliki yaitu Gizi dalam Daur Kehidupan pada bab gizi untuk dewasa dan gizi lansia. Di sana juga dibahas sedikit tentang diet untuk penyakit diabetes mellitus. Terima kasih, saya ucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.